Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu sudut Tokyo yang mungkin nggak semua orang langsung kepikiran ya. Tapi ternyata wah, sejarahnya kaya banget. Namanya Minami Senju. Betul sekali. Kita akan coba gali lebih dalam nih, berdasarkan sumber-sumber yang Anda bagikan, cerita-cerita di balik area ini, dari masa lalunya yang lumayan kelam, sampai gimana dia berubah sekarang. Siap ya? Mari kita mulai penelusuran ini. Siap. Minami Senju ini memang unik posisinya. Dulu itu gerbang utara Edo di jalur Nikko Kaido. Penting banget. Oh, jalur utama ya itu? Iya, jalur utama. Tapi ada sisi lainnya juga. Dulu jadi lokasi eksekusi yang terkenal, terus jadi pusat industri awal juga. Nah, semua jejak ini tuh yang bikin karakternya sekarang jadi, ya gitu, kontras banget. Anda bisa lihat deh nanti, sisi timur yang modern, daerah Shio-iri itu, sama sisi barat yang lebih tua. Beda banget. Oke, kita coba mundur dulu deh ke era Edo. Berarti Senjushuku ya namanya. Katanya salah satu kota persinggahan pertama dan terbesar di Nikko Kaido dari Nihonbashi. Betul. Salah satu dari 4 suku utama Edo. Posisinya strategis banget kan dekat pertemuan jalur darat sama sungai Arakawa, yang dulu kadang disebut Sumida juga. Pusatnya ya di jalan yang sekarang namanya Kotsudori itu. Ramai pastinya ya dulu. Tapi tadi disebut ada sisi kelamnya juga nggak jauh dari situ. Nah, ini dia, betul. Deket banget sama stasiun Minami Senju yang sekarang, itu dulunya Kozukopara, salah satu dari 2 lokasi eksekusi utama di Edo. Waduh, Lokasinya sengaja dipilih agak minggir, tapi di jalur Nikko Kaido yang rame. Jadi ya biar jadi tontonan sekaligus peringatan gitu. Serem sih. peringatan ya. Terus katanya ada jembatan juga di dekat situ. Namidabashi? Iya, Namidabashi, jembatan air mata. Konon, disitulah tempat keluarga terakhir kali ketemu sama terpidana sebelum dieksekusi. Lokasi persisnya sekarang udah agak susah dilacak ya. Mungkin ketutup bangunan atau gorong-gorong gitu dekat persimpangan Minowabashi. Tapi ceritanya masih kuat banget. Tempat yang penuh duka ya. Tapi apa cuma itu aja? Kayaknya dari sumber Anda ada sisi lain juga ya dari Kozukapara ini? Nah, ini menariknya. Di tengah kerasnya hukum Edo, ternyata ada juga semacam upaya welas asih gitu. Ini membawa kita ke 2 tempat penting di sekitar situ. Pertama, kuil Ekoin. Ekoin? Iya, ini cabang dari kuil yang di Ryogoku. Dibangun khusus buat mendoakan arwah mereka yang dieksekusi di Kozukapara, terutama yang nggak punya keluarga. Oh, jadi ada tempat doanya khusus ya? Ada. Terus yang kedua, kuil Enmeiji. Lokasinya agak nyempil di antara rel kereta api. Di sana ada patung Jizo gede banget namanya Kubikiri Jizo. Fungsinya sama, buat mendoakan arwah para terpidana. Jadi, ya semacam upaya komunitas buat ngasih kedamaian lah buat mereka. Menarik ya, justru dari tempat eksekusi malah muncul ruang spiritual kayak gitu. Terus bener nggak sih Kozukapara ini ada hubungannya sama, lahirnya kedokteran modern di Jepang? Kok bisa? Bisa, ini salah satu fakta yang paling bikin kaget sih. Jadi, tahun 1771 ada 2 dokter, namanya Sugita Genpaku sama Maeno Ryotaku. Mereka dapat izin langkah banget buat nonton otopsi jenazah terpidana di Kozukapara. Oh, otopsi di zaman itu. Iya, nah pas mereka lihat langsung organ dalam manusia, mereka jadi yakin banget kalau buku anatomi dari Belanda yang mereka punya itu akurat. Pengalaman itu yang bikin mereka semangat nerjemahin buku itu jadi Kaitai Shinsho. Di dalam kompleks Ekoin tadi, ada monumen namanya Kanzo Kinenhi, monumen observasi organ dalam. Luar biasa ya. Dari tempat kelam bisa muncul titik terang ilmu pengetahuan gitu. Selain itu, tokoh-tokoh sejarah lain juga banyak yang berakhir di sini kan ya. Kayak pencuri legendaris Nezumi Kozo itu. Iya, Nezumi Kozo. Terus aktivis akhir zaman Bakumatsu, kayak Yoshida Shoin sama Hashimoto Sanai, mereka dieksekusi di sini pas peristiwa Ansei Purge. Oh iya ya. Makam Nezumi Kozo di Ekoin itu katanya jadi unik ya. Ada yang percaya bisa bawa hoki kalau disentuh. Hahaha, iya, ada kepercayaan gitu. Katanya sih buat penjudi atau pebisnis yang pengen nggak ketahuan. Ya, namanya juga legenda urban ya. Tapi emang kompleks banget ceritanya di sini. Nah, ngomongin sisi gelap lain, ada satu kuil lagi yang ceritanya cukup menyentuh ya. Kuil Jokanji, yang dijuluki Nage Komidera. Betul, Jokanji. Nage Komidera itu artinya kuil lempar masuk. Kok
Lempar masuk? Kenapa bisa gitu julukannya? Jadi gini, Jokanji ini jadi tempat pemakaman buat banyak Yujo. Yujo itu pekerja seks dari Yoshiwara itu kan ya? Iya, dari distrik lampu merah Yoshiwara yang terkenal itu. Banyak dari mereka yang meninggal tanpa keluarga, nggak punya identitas jelas. Nasibnya tragis, apalagi pas ada gempa besar Anseh tahun 1855, banyak banget korban Yujo waktu itu. Terus gimana? Nah, karena dianggap nggak punya status, nggak ada yang ngurus, jenazahnya ya dibawa ke Jokanji ini. Terus dimakamin massal aja, seolah-olah ya dilempar masuk gitu aja. Makanya dijuluki gitu. Ya ampun, sedih banget dengarnya. Terus pihak kuilnya gimana? Mereka, terus beliau juga yang mendirikan menara peringatan buat arwah para Yujo ini, namanya Shin Yoshiwara Soreito. Masih ada sampai sekarang. Masih ada ya? Masih. Dan kalau lihat data, rata-rata usia kematian Yujo yang dimakamkan di sini tuh cuma sekitar 21 tahunan. Mudah banget. Tapi anehnya, bukan aneh ya, tapi kontrasnya suasana kuilnya sekarang tuh tenang banget, damai, padahal sejarahnya kelam gitu. Sastrawan Nagai Kafu juga sering kesini katanya ya? Sampai ada puisi beliau di batu peringatan. Iya, Nagai Kafu sering kesini, beliau merenungkan nasib para Yujo ini. Puisinya yang terkenal itu, yang terukir di sana, bunyinya kurang lebih lahir di neraka, maksudnya Yoshiwara, mati di tanah suci, maksudnya Jokanji. Lagi-lagi kontras ya. Kontras antara derita dan damai ya? Antara gelapnya masa lalu dan tenangnya masa kini. Itu kayaknya tema kuat di Minami Senju ini ya? Banget. Itu terasa banget di Jokanji dan di banyak sudut Minami Senju lainnya. Oke, kita coba geser sedikit dari yang kelam-kelam ini ya, ke aspek budaya lain. Minami Senju ini ternyata jadi titik awal perjalanan sastra paling ikonik di Jepang, Matsuo Basho. Ah, iya, Oku no Hosomichi, perjalanan legendaris itu. Betul, jalan sempit ke pedalaman. Dimulainya tahun 1689 dari Senju ini. Itu menunjukkan betapa pentingnya Senju sebagai gerbang ke utara Jepang saat itu ya. Nggak cuma karya sastranya yang hebat, tapi perjalanannya sendiri tuh jadi simbolik banget. Dan haiku pertamanya yang Yatate Hajime itu ditulis di sini kan? Yang bunyinya, gimana tadi? Yuku Haruya, Tori Naki Uono Mewan Namida. Iya betul, artinya kira-kira musim semi berlalu, burung-burung menangis, mata ikan pun berlinang air mata. Dalam banget ya maknanya. Kesedihan ninggalin Edo sama ketidakpastian perjalanan jauh ke depan gitu ya. Khas Basho banget lah, singkat tapi ngena. Nah, buat Anda yang mungkin tertarik napak tilas jejak Basho, ada beberapa tempat. Di depan stasiun JR Minami Senju, itu ada patung perunggu Basho. Oh, ada patungnya. Ada. Walaupun ya secara sejarah kayaknya Basho mulai naik perahunya itu dari dekat jembatan Senju Ohashi, bukan pas di depan stasiun sekarang. Tapi patung ini jadi pengingat lah. Di kuil Susanoo juga, katanya ada batu peringatan haikunya itu. Ada juga di sana. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata Basho itu nggak langsung berangkat loh. Dia tinggal dulu di daerah Senju sekitar 17 hari. Wah, ngapain aja dia? Buat persiapan, terus nyempurnain bagian awal catatan perjalanannya itu. Tempat dia nginep dulu namanya Saichean, sekarang jadi tempat makan namanya Basho Sario. Katanya nyajiin makanan replika zaman Basho juga. Oh, seru tuh. Terus di belakang kuil Susanoo ada dek observasi, Basho Miharashidai. Konon pemandangannya dari situ yang menginspirasi puisinya. Jadi Senju ini bukan cuma titik lewat, tapi tempat penting buat Basho merenung sebelum mulai perjalanan besarnya. Jangan lupa jembatan Senju Ohashi-nya sendiri ya. Itu kan jembatan besar pertama yang dibangun Tokugawa Ieyasu di Edo tahun 1594. Walaupun yang sekarang udah dari era Showa ya strukturnya, tapi ngebayangin Basho berdiri dekat situ, wah. Iya, kebayang ya atmosfernya. Oke, dari dunia sastra Edo, kita loncat nih ke era berikutnya. Era Meiji. Transformasi besar-besaran kan, industri mulai lahir. Gimana tuh Minami Senju? Pasti berubah drastis ya. Drastis banget. Kan lokasinya udah strategis. Dari zaman Edo tuh, akses ke Sungai Sumida bagus, jalur darat juga udah ada. Jadi pas banget buat pabrik-pabrik baru era Meiji. Yang paling ikonik itu Senju Seijuso. Apa tuh? Pabrik wall Senju. Betul, pabrik wol pertama milik negara dibangun 1879. Penting banget buat bikin kain seragam militer Jepang yang lagi modernisasi waktu itu. Pabriknya gede banget, terkenal sampai dijuluki Rashaba sama orang sana. Jadi simbol industrialisasi area itu deh. Bekas-bekasnya masih ada nggak ya sekarang?
Sebagian besar udah jadi perumahan sih. Tapi kalau Anda jeli, masih bisa nemu sisa-sisa dinding bata merah asli dari pabrik itu di sela-sela bangunan baru. Kayak harta karun kecil gitu. Oh ya, wah mesti dicari tuh kalau ke sana. Iya, kalau mau info lebih lengkap, bisa ke museum lokalnya Arakawa Furusato Bungkankan. Selain pabrik wall, ada juga Tokyo Itagami Kaisha, pabrik karton pertama di Jepang tahun 1888, sama Tokyo Gasenju Plant tahun 1890. Itu memanfaatkan sungai buat angkut batu bara. Berarti infrastruktur transportasinya juga pasti ikut berkembang ya? Pasti, kuncinya itu di pembangunan stasiun Kargo Sumidagawa tahun 1896. Stasiun ini tuh didesain buat nyambungin transportasi sungai, dulu ada kanal-kanal kecil gitu buat perahu Kawafune, sama jalur kereta api Joban. Jadi kayak hub logistik itu ya? Persis, kalau lihat foto udara lama tahun 1947, kelihatan tuh perahu-perahu di kanal stasiun. Terus bandingin sama foto 2019, isinya truk sama kontainer di tempat yang sama. Kelihatan banget evolusinya. Selain industri, awal Meiji kan juga ada konflik ya? Perang Ueno tahun 1868. Itu ada jejaknya juga di Minami Senju. Ada. Perang Ueno ini kan antara pasukan pro-kaisar sama sisa pendukung Shogun Tokugawa yang namanya Shogitai. Pertempurannya di Taman Ueno nggak terlalu jauh dari sini. Terus hubungannya sama Minami Senju. Ada satu kuil di sini, kuil Ensuji. Biksu di kuil ini tuh berani banget. Dia ngumpulin dan nguburin jenazah prajurit Shogitai yang tewas. Padahal kan ada resiko ya dari pihak yang menang perang. Wah, tindakan kemanusiaan yang luar biasa ya? Banget. Nah, sebagai bentuk penghargaan, kuil Kan Eiji di Ueno yang jadi lokasi pertempuran utama ngasih hadiah gerbang kuil mereka yang selamat ke Ensuji. Gerbang ini namanya Kuromon, gerbang hitam, masih ada di Ensuji sampai sekarang. Dan katanya di gerbang itu masih ada bekas. Nah itu dia, masih jelas banget kelihatan lubang-lubang bekas peluru dari pertempuran tahun 1868 itu di kayunya. Jadi saksi bisu sejarah yang wah merinding sih liatnya. Di kompleks kuilnya juga ada makam prajurit Shogitai itu. Jadi dari Edo ke Meiji, Minami Senju ini terus berubah ya? Ada fakta soal urbanisasinya juga kan, yang agak beda? Iya, ini menarik juga. Beda sama tetangganya kayak Ogo atau Machiya yang baru jadi rame setelah gempa besar Kanto 1923, Minami Senju ini ternyata udah jadi kota yang lumayan padat sebelum gempa itu. Oh, kenapa gitu? Iya, karena pabrik-pabrik besar tadi, terus jalur kereta kayak Joban Line sama tram Oji itu udah ada duluan di sini. Jadi nalik penduduk lebih awal, kotanya tumbuh lebih cepat. Masuk akal. Nah, sekarang kita lihat wajah Minami Senju hari ini. Tadi kan disebut kontras banget ya. Itu kelihatan gimana sih kontrasnya? Paling jelas kalau Anda bandingin sisi timur sama sisi barat stasiun. Sisi timur itu namanya area Shioiri. Dulu ini lahan pabrik sama rel kereta api gede banget. Terus dibangun ulang semua jadi kawasan modern. Jadi isinya apa aja di sana? Ya isinya menara apartemen tinggi kayak di kompleks River Harp Square, terus mall modern kayak Lala Terrace sama Wellship. Ada juga taman publik gede banget, Taman Shioiri. Katanya taman terbesar di Arakawa, sekaligus buat evakuasi bencana juga. Jalannya lebar, rapi, banyak keluarga muda. Pokoknya baru banget deh suasananya. Beda jauh dong sama sisi baratnya. Jauh banget. Sisi barat ya meskipun stasiunnya udah modern, tapi nuansa kota tua atau Shitamachi-nya masih kerasa banget. Di sini nih letak kuil-kuil bersejarah kayak kuil Susano tadi. Terus jalan belanja tradisional kayak Kotsudori sama Arcade Joyful Minowa itu masih rame. Toko-tokonya masih yang lama gitu? Iya, toko-toko kecil punya keluarga. Ada yang jual lauk mateng atau soza yang murah meriah. Toko ikan seger, toko sandal, restoran tua yang jual belut atau soba. Harganya juga lebih terjangkau biasanya. Suasananya lebih komunal, lebih terasa tuanya gitu. Kayak dua dunia yang beda tapi sebelahan ya. Terus gimana penduduk lama sama yang baru ini nyikapin perubahan ini? Ada interaksi? Ada usaha menarik sih buat ngejembatanin ini. Ada proyek seni komunitas pakai teknik frottage. Tahu kan? Yang ngegosok pensil di atas kertas yang ditaruh di permukaan bertekstur. Oh iya, yang buat jiplak tekstur koin gitu ya? Nah, mirip gitu. Jadi warga diajak ngegosok tekstur bangunan tua, jalanan, tutup selokan, pokoknya apa aja yang menarik di lingkungan mereka. Tujuannya ya buat nangkap memori sama tekstur kota yang berubah ini. Sekalian ngajak penduduk lama dan baru kumpul bareng, biar makin cinta sama lingkungannya. Targetnya 10.000 gosokan katanya.
Wah, kreatif banget idenya. Buat dokumentasi sekaligus bangun komunitas ya. Secara visual juga pasti unik ya. Lihat bangunan tua, terus di belakangnya ada menara modern gitu. Unik banget. Kalau Anda jalan di Kotsudori, terus lihat menara-menara Shio-iri itu nongol di ujung jalan atau di antara rumah-rumah tua, itu rasanya gimana ya? Dalam bahasa Jepang ada kata iyo. Bisa berarti aneh, nggak biasa, tapi bisa juga berarti megah atau mengesankan. Justru ketidakseimbangan visual ini yang bikin Minami Senju terasa hidup dan dinamis sekarang. Oke, jadi setelah kita telusuri bareng-bareng, jelas banget ya kalau Minami Senju ini bukan cuma area perumahan biasa. Lapisan sejarahnya tuh tebel banget. Dari kota persinggahan Edo yang ramai tapi juga kelam, titik awal perjalanan sastra Basho, jantung revolusi industri, saksi konflik, sampai sekarang jadi arena transformasi kota yang, wah, dramatis dan penuh kontras. Betul. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda, pendengar kami, perspektif baru ya. Ternyata ada sudut Tokyo yang kayak gini, penuh cerita nggak terduga yang seru buat dijelajahi. Iya. Dan mungkin sebagai bahan renungan buat Anda bawa pulang nih. Kalau area kayak Minami Senju ini terus berubah cepet banget, usaha kayak Project Frotage tadi kan coba nangkep memori ya. Tapi coba deh pikirin, memori apa aja sih yang kira-kira berhasil bertahan? Terus cerita atau lapisan sejarah apa lagi ya yang mungkin pelan-pelan hilang atau malah terancam lenyap di telan pembangunan? Ini pertanyaan menarik sih, apalagi kalau Anda nanti suatu saat jalan-jalan sendiri di sudut kota yang penuh kontras ini. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.